Halo good people Indonesia. Kali ini kita akan membahas rekomendasi masker serta penggunaannya menurut covid19.go.id sebagai antisipasi tertularnya coronavirus di Indonesia. Penggunaan masker yang ditujukan oleh masyarakat maupun tenaga medis memiliki jenis dan standar yang berbeda-beda. Tentunya masker yang digunakan perlu disesuaikan dengan tingkat intensitas kegiatannya. Berikut merupakan tipe dan klasifikasi masker yang perlu kita ketahui perbedaannya. 1. Masker kain. Masker kain dapat digunakan untuk mencegah penularan dan mengantisipasi kelangkaan masker yang terjadi saat ini. Efektivitas penyaringan pada masker kain meningkat seiring dengan jumlah lapisan dan kerapatan tenun kain yang dipakai. Selain itu, masker kain bisa dicuci, sehingga dapat digunakan kembali. Penggunaan masker kain bagi masyarakat sehat bisa digunakan ketika berada di tempat umum dan fasilitas lainnya dengan tetap menjaga jarak 1-2 meter. Namun, jika masyarakat memiliki kegiatan yang tergolong berbahaya, misalnya penanganan jenazah COVID-19 dan sebagainya, maka tidak disarankan atau tidak dianjurkan untuk menggunakan masker kain. 2. Masker bedah. Masker bedah memiliki 3 lapisan atau layer, yaitu lapisan ke-1 merupakan lapisan luar kain tanpa anyaman dan kedap air. Lapisan kedua ialah lapisan dalam yang merupakan lapisan filter densitas tinggi. Dan lapisan ketiga ialah lapisan dalam yang menempel langsung dengan kulit dan juga berfungsi sebagai penyerap cairan berukuran besar dari pemakainya ketika bersin ataupun ketika batuk. Dengan begitu, masker ini direkomendasikan untuk masyarakat yang menunjukkan gejala flu atau influenza seperti batuk, bersin-bersin, hidung berair, demam, nyeri tenggorokan, dan untuk tenaga medis di fasilitas layanan kesehatan. 3. Masker N95 atau ekuivalen. Masker N95 adalah masker yang lazim dibicarakan dan merupakan kelompok masker filtering pace-pice respirator sekali pakai. Kelompok jenis masker ini memiliki kelebihan tidak hanya melindungi pemakai dari paparan cairan dengan ukuran droplet tetapi hingga cairan berukuran aerosol. Masker jenis ini pun memiliki face self-fit yang ketat, sehingga mendukung pemakai terhindar dari paparan aerosol. Asalkan self-fit dipastikan terpasang benar. Masker N95 ini direkomendasikan terutama untuk tenaga kesehatan yang harus kontak erat secara langsung menangani kasus dan dengan tingkat infeksius yang sangat tinggi. 4. Respirator atau penutup wajah yang dapat digunakan kembali. Tipe masker ini memiliki keefektifan filter lebih tinggi dibanding N95 meskipun tergantung filter yang digunakan. Karena memiliki kemampuan filter lebih tinggi dibanding N95, tipe masker ini dapat juga menyaring hingga bentuk gas. Tipe masker ini direkomendasikan dan lazim digunakan untuk pekerjaan yang memiliki resiko tinggi terpapar gas-gas berbahaya. Tipe masker ini dapat digunakan berkali-kali selama face soal tidak rusak dan harus dibersihkan dengan disinfektan secara benar sebelum digunakan kembali. Nah, berikut sudah dijelaskan mengenai tipe masker menurut klasifikasinya dan penggunaannya. Semoga bermanfaat, dan semoga kita semua tetap diberikan kesehatan serta keselamatan.